Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Balkis Nurfaida dengan NIM D2018-2015. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Soal yang pertama yaitu mengapa sedekah termasuk dalam rukun Islam, apa makna dan implikasinya menurut Quran dan hadis. Menurut saya, sedekah bukan termasuk dalam rukun Islam, tetapi yang termasuk dalam rukun Islam yaitu zakat, karena zakat termasuk rukun Islam urutan yang ketiga. Kita sebagai umat muslim wajib sekali untuk mengeluarkan sebagian harta kita, yaitu 2,5% dari harta kita atau berzakat, karena dari harta tersebut itu adalah ada hak dari orang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 110 menjelaskan aqimus sholata wa atuz zakata, yang dimana dirikanlah sholat dan naikkanlah zakat. Soal yang kedua, aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad lalu. Apa bentuk dan nama aliran semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia? Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak abad 14 tahun lalu. Untuk yang sekarang yaitu adanya ahli sunnah wal jamaah, wahabi, salafi, syiah, dan jamak tabligh, aswaja, bisa disebut seperti itu juga. Ahli sunnah wal jamaah dulu hingga sekarang ada kemiripan dalam ajaran, yaitu yang moderat. Sedangkan wahabi memiliki kemiripan ajaran Khawarij sama dengan Khawarij pada zaman dulu dalam segi suka mengkafir-kafirkan kaum yang tidak sama atau tidak sesuai dengan kaumnya. Untuk Syiah dulu dan sekarang sama-sama suka mengagung-agungkan sahabat Sayyidina Ali. Soal yang ketiga yaitu berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Jadi contohnya adalah menjadi seseorang yang menghafal Al-Quran. Tentu ada cobaan-cobaan ketika nanti dia di akhir zaman, karena tanggungan untuk menghafal Al-Quran itu sangat berat. Dan yang kedua yaitu orang yang menjadi pemimpin dan memiliki sifat yang adil. Tanggung jawabnya sangat berat di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu bersikap jujur, karena orang jujur itu sangat tidak disukai oleh orang yang munafik ketika di akhir zaman. Usolli ala hadzal mayyitati arba'a biratin fardal kifayati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa wadilli wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayyahsabu allay yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malal lubat ayyahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabat wa ma adraka mal aqabat fakku
faku raqabah au id au id au id fi yaumi dimasqabah yatiman da maqrabah au miskina damat robah sumakana minal ladina amanu wa ko sumakana minal ladina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Penjelasan pada hukum bacaan surat Al-Balad yang pertama yaitu ada mad jaiz munfasil karena ada huruf mat bertemu hamzah di lain kata dan dibaca panjang 2 atau 4 dalam 5 harokat. Yang kedua ada qalqalah sugro karena hurufnya itu qalqalah qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan la uq seperti itu. Dan yang ketiga ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf ha berharokat fatihah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya 2 harokat yaitu biha. Dan yang keempat ada alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ba dibaca secara jelas seperti bihadal balad di ba-nya balad. Nah yang kelima adalah qalqalah kubro karena huruf qalqalah dal diwakafkan secara membacanya dipantulkan lebih tebal seperti hadal balad seperti itu. Dan yang keenam ada ikhfa karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta dibaca samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Wa anta seperti itu. Yang ketujuh ada iklab. Nah, iklab ini huruf lam berharokat dhammah tanwin bertemu dengan mim dan berdengung serta ditahan selama 3 harokat. Hilum gitu. Hilum bihadal balad seperti itu. Yang ke-8 ada mad asli atau mad tabi'i lagi seperti huruf ha berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasdid. Cara bacanya panjang 2 harokat seperti yang tadi. Yang ke-9 ada alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ba dibaca secara jelas. Al-balad sama seperti tadi. Qalqalah kubro lagi karena hukum qalqalah qalqalah dal diwaqaf, cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Balad sama seperti tadi. Dan yang selanjutnya ada mad asli atau mad tabi'i lagi karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Terus yang selanjutnya ada idgham bi gunnah karena hukum dal berharokat kasroh tanwin bertemu huruf waw dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Wawalid diu seperti itu. Dan yang ketiga yang selanjutnya
mat asli atau mat tabi'i lagi, sama seperti tadi bacanya. Dan yang selanjutnya ada qalqalah kubro, karena huruf qalqalah dal di waqaf, cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ada lagi qalqalah sugro, sama seperti tadi, huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Ada pula matlin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat, seperti ayyahsabu allanu ayyahsabu allanu yak seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Khalaqal innal insana la yadgha. Ara'aita husna inna illa rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa bin nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man atait. Tabarakta rabbana wa ta'allait, falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya akan mempraktikkan tayamum. Niatnya nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Jelaskan pentingnya mempertahankan NKRI. Menurut saya karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap berdaulatnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Akibat dari tidak menjaga kesatuan adalah terjadinya disintegrasi bangsa yang ujung-ujungnya perpecahan dan mengakibatkan hilangnya kedaulatan NKRI tersebut.